Masih bersama Indonesia Bicara pemirsa dan untuk di segmen kali ini sudah ada Mbak Stepi Andriani, pemerhati intelijen dan keamanan nasional sekaligus dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selamat malam Mbak Stepi. Selamat malam Mbak, sehat Mbak? Sehat, Mbak Stepi juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Stepi, usia TNI tahun ini sudah memasuki 76 tahun. Dari sudut pandang Mbak Stepi ini sendiri untuk ketahanan ataupun sinergi dari TNI di Indonesia ini seperti apa? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-76 ya. Yang kedua mungkin saya ingin memberikan apresiasi ya. Jadi kalau kita perhatikan Mbak, dari sekitar 1 tahun lebih ini penanganan COVID-19 Mm-mm. itu dari lembaga indikator, lembaga survei Indonesia, Carta, dan beberapa lembaga survei menunjukkan kepercayaan publik itu di tingkatan tertinggi itu yang paling dipercaya adalah TNI. Artinya bukan dari saya pribadi saja ya, tapi dari lembaga survei juga banyak yang mengapresiasi karena membantu pemerintah untuk mengakselerasi ya, mempercepat penanganan COVID. Artinya memang masyarakat lebih cenderung percaya, dan mungkin kalau bisa dilihat efek psikologis baju loreng ini sangat terasa di masyarakat ya, seperti pada saat vaksin, serbuan vaksin, pada saat penerapan protokol kesehatan. Mungkin kalau hanya dari Pemda dan Kementerian Kesehatan saja masih banyak yang ngeyel ya. Kalau sudah baju loreng turun begitu, kayaknya lebih efek psikologisnya masyarakat jauh lebih nurut dan mau trust begitu ya, ada kepercayaan di situ. Ya. Oke, oke. Mbak Stepi, saat ini kita berbicara mengenai konflik di Papua ini masih terus mencuat. Untuk TNI sendiri ini tantangannya sebenarnya untuk mendamaikan Papua ini apa sih Mbak? Ya, yang pertama memang masalah Papua ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang militer saja gitu ya. Jadi sangat kompleks sekali. Sehingga peran TNI di sini saya rasa cukup signifikan ya. TNI di sini tidak hanya terkait operasi yang arahnya kepada pertempuran atau kepada intelijen, tetapi juga banyak melakukan hal-hal yang mengedepankan kolaborasi begitu dengan tokoh-tokoh pemuda, masyarakat, tokoh adat, baik yang terkait dengan Satgas maupun yang terkait dengan satuan teritorial di sana. Jadi saya rasa memang kita ingin menimbulkan trust building masyarakat asli Papua itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, Mbak. Betul. Jadi tidak bisa dalam satu kurun waktu Satgas A begitu, dilihat Ya. H1 sampai H plus 365 hari, apakah berhasil? Tidak bisa begitu. Karena kalau di intelijen itu ada istilah penggalangan gitu. Penggalangan itu tidak bisa dilakukan sehari. Misalnya kita ketemu, kemudian ketemu di warung kopi, kemudian ketemu di rumah, lalu selesai gitu ya. Jadi penggalangan itu dari hari H, pertama kali operasi dilakukan sampai 1 tahun misalnya ya. Itu ada pergeseran nggak emosi, sikap, tingkah lakunya. Misalnya tadi ada seorang tokoh yang mengatakan Papua merdeka, harga mati gitu ya. Kemudian sampai Satgas itu keluar, misalnya Satgas intelijen itu 1 tahun di Papua, tokoh tersebut sudah berubah pernyataannya, statementnya menjadi tidak perlu lagi ada Papua merdeka, kita sama-sama saja di dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi kan sudah ada perubahan statement tuh. Ya. Nah, pergeseran itulah yang membuat nilai penggalangan itu cukup berhasil gitu. Oke. Nah, ini yang saya rasa kita tidak hanya perlu memikirkan yang terkait dengan hal-hal militer, itu pasti sudah ada porsinya ya. Ya. Kemudian dari pemerintah sendiri, Presiden Jokowi sudah membangun infrastruktur, dan kemarin PON luar biasa merinding kita lihatnya ya. Ya. Pembukaannya itu seperti di luar negeri, di negara mana, luar biasa hebat sekali. Jadi ini semakin mengukuhkan, meneguhkan bahwa Papua ini adalah bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Dan mudah-mudahan segala infrastruktur yang dibangun untuk PON ini setelah PON selesai tidak dirusak, tapi berkesinambungan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat asli Papua. Kan tentunya dengan dari daerah-daerah lain melihat, wah ternyata Papua aman dan cocok jadi tempat pariwisata, destinasi baru begitu ya. Mudah-mudahan bisa mendukung perekonomian. Jadi memang untuk Papua tidak bisa satu sisi ada terkait militernya, ada terkait
kolaborasi antar sektor, ada terkait dorongan untuk ekonomi, jadi harus berbagai sisi. Nah, kalau kita sudah mengedepankan kesejahteraan itu, saya rasa provokasi-provokasi dari kelompok separatis teroris di sana kepada masyarakat akan lebih tangguh gitu menghadapi kerentanan itu. Jadi kalau diajak atau diminta untuk gabung kepada kelompok-kelompok itu, mereka sudah dengan sendirinya akan menolak dan merasa lebih nyaman menjadi bagian dari NKRI. Namun sebaliknya, kalau masih ada penindasan, kemiskinan masih banyak, tentunya mereka juga akan menjadikan KKB atau KST ini, kelompok separatis teroris ini, di mata mereka menjadi hero begitu ya, menjadi kelompok pahlawan buat mereka. Walaupun kalau kita lihat dari gerakan-gerakannya ini sudah tidak lagi murni perjuangan Papua Merdeka ya, sudah banyak kejadian teror ya, karena berani memperkosa guru, membakar dan lain-lain. Tapi Mbak Stepi, di sisi lain untuk penggalangan tadi Anda sempat sampaikan kan tidak cukup membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu ya, setahun 2 tahun. Tapi adanya rotasi dari penugasan tentara kita di Papua seperti itu. Apakah pada saat pergantian ini justru nantinya tingkat kepercayaan dari tokoh di Papua ini sendiri bukannya semakin meningkat, tapi justru malah turun karena sudah ganti kepemimpinan atau mungkin pendekatan dari pimpinan dari TNI itu sendiri kurang kena seperti itu bagi tokoh Papuanya sendiri. Ini sebenarnya langkah yang seharusnya diberikan kepada tokoh-tokoh di Papua agar merangkul Indonesia ini seharusnya seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang seringkali juga pada saat saya penelitian di Papua, banyak yang itu kita kan bicara hati ya, bicara hati ke hati. Terkadang itu masalah selera, Mbak. Jadi mungkin ada orang yang mau ketemu dengan saya, tapi dia tidak mau ketemu dengan saya misalnya mau mendelegasikan ke orang lain. Pokoknya kalau bukan sama Kakak Stefi tidak mau, misalnya saya maunya sama kakak ini, gitu. Saya tidak mau sama bapak itu, saya maunya bapak ini, gitu. Nah itu menjadi tantangan. Jadi ketika nanti ada rotasi pertukaran, itu perlu dilakukan menurut saya seperti walaupun rasanya akan berbeda ya, tapi perlu ada tongkat estafet gitu Mbak. Jadi perlu ada tongkat estafet dari satu satgas yang lama kepada satgas yang baru, bahwa kami sudah melakukan ini, kemudian ini nama-namanya, dan tolong kepercayaannya dilanjutkan gitu ya, dirangkul, jangan sampai ketika ada yang baru, satgas yang baru, kemudian yang sudah dibina oleh satgas yang lama ini dihilangkan atau tidak dikontak lagi begitu ya. Jadi merasa akhirnya kok di zaman Bapak Komandan yang ini saya lebih disayang gitu ya, saya lebih dirangkul begitu. Jadi ini memang tantangan Mbak, tantangan untuk setiap penugasan, dan kita pun tidak mungkin anggota prajurit TNI itu terus-terusan di sana. Jadi perlu ada rotasi, penyegaran gitu ya. Jadi agar setiap prajurit siapapun orangnya ditempatkan di mana saja siap gitu. Jadi ini merupakan tantangan ya. Tantangan ketika ada satgas atau ada penugasan baru, perlu memang ada tongkat estafet yang tidak hanya secara formal, tapi juga harus secara kebatinan gitu ya. Secara kebatinan harus dijelaskan, kemudian juga cara-cara keberhasilan, kok yang Satgas A ini bisa sih di daerahnya tidak ada kerusuhan selama setahun, nah apa resepnya gitu. Jadi itu memang susah-susah gampang. Jadi memang mungkin akan ada sedikit ego ya ketika harus bertanya duluan atau ketika harus menyodorkan bantuan atau apa. Tapi menurut saya demi kebaikan kita bersama tidak ada salahnya kita kesampingkan itu semua, baik TNI maupun Polri ya, maupun stakeholder lain tentunya dengan berbagai pembangunan di sana. Kok ada kementerian yang sepertinya membangun itu mudah, ada juga yang memang resisten misalnya ketika membangun berurusan dengan tanah adat, hak wilayah, kok beda. Nah mungkin dari pihak kementerian yang ini pendekatannya pendekatan kultural dulu, jadi sebelum bahan bangunan datang dia sudah melakukan misalnya beberapa bulan pendekatan kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi memang tidak bisa mendekati masyarakat di Papua ini, terutama OAP, orang asli Papua ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Otsus istilahnya itu OAP dengan keras. Jadi memang perlu ada hati di situ, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Stepi telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam Mbak Stepi, salam sehat. Selamat malam, sama-sama. Ya, mari Mbak.
Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara karena kami masih akan menghadirkan informasi terkini tanah air pada hari ini. Tetaplah bersama kami.